Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Febrianti, NPM 2359201001, dengan mata kuliah analisis dan visualisasi data. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil UAS praktikum saya. Langkah pembuatan dashboard yaitu sambil menunjukkan Locker Studio. Langkah pertama itu membuka Google Locker Studio, lalu klik buat. Lalu klik buat dan memilih laporan untuk membuat laporan baru. Selanjutnya saya menghubungkan data dengan mengklik tambahkan data, lalu memilih konektor Google Spreadsheet. Saya mencari dan memilih spreadsheet data timbulan sampah yang sudah saya link ke Google Drive saya. Laporan untuk membuat laporan baru. Terus selanjutnya saya menghubungkan data dengan mengklik tambahkan data. Untuk memilih konektor Google Spreadsheet, saya memilih spreadsheet data timbulan sampah yang sudah saya salin ke Google Drive saya. Kemudian memilih sheet yang berisi data utama dan mengklik tambahkan ke laporan. Setelah data berhasil terhubung, saya bisa melihat kolom-kolom yang tersedia. Yaitu ada kabupaten atau kota, provinsi, tahun, timbulan sampah harian dan ton, dan timbulan sampah tahunan dalam ton. Dari data tersebut, saya kemudian membangun 6 komponen untuk utama dashboard, yaitu scorecard, bar chart, pie chart, geomap, tabel interaktif, dan calculated file. Saya akan menjelaskan masing-masing berikut. Yaitu pertama ada penjelasan tiap visualisasi data. Scorecard, arahan kursor ke scorecard. Komponen pertama adalah scorecard yang saya gunakan untuk menampilkan 4 ringkasan angka utama. Total timbulan sampah harian sebesar 87.552 ton. Total timbulan sampah tahunan sebesar 31.96590,71 ton. Provinsi ton. Jumlah provinsi sebanyak 35 provinsi. Lalu di sini ada jumlah kabupaten atau sebanyak 290 kabupaten atau kota. Saya memilih scorecard
karena tipe visualisasi ini paling cocok untuk menampilkan angka ringkasan atau KPI utama yang perlu dilihat sekilas oleh kepala dinas tanpa harus menganalisis grafik yang rumit. Di sini ada bar chart, arahan kursor ke bar chart. Komponen kedua adalah bar chart atau grafik batang yang menampilkan 10 kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian terbesar. Dari hasil analisis grafik ini terlihat bahwa kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian tertinggi didominasi oleh wilayah tersebut. 3 nama kabupaten atau kota teratas dari chart kamu. Misalnya ada kota administrasi Jakarta, Kabupaten Bekasi, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan yang padat penduduk dan pusat aktivitas ekonomi cenderung menghasilkan timbulan sampah harian jauh lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Saya memilih bar chart karena visualisasi ini paling efektif untuk membandingkan dan memperangking kepala dinas nilai antara kategori, sehingga kepala dinas bisa langsung mengidentifikasi wilayah prioritas penanganan sampah. Selanjutnya itu ada P chart, arahan kursor ke P chart. Komponen ketiga adalah P chart yang menampilkan kontribusi timbulan sampah berdasarkan provinsi. Dari hasil grafik ini, provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Jawa Timur sebesar 15,3%, diikuti oleh Jawa Tengah 14,1%, Jawa Barat 12,8%, dari DKI Jakarta 9,8%, sisanya sebesar 30,1% saya kelompokkan menjadi kategori lainnya. Karena terdapat total 35 provinsi, sehingga jika ditampilkan semua akan membuat chart terlalu ramai dan sulit dibaca. Saya memilih P chart karena tipe visualisasi ini paling tepat untuk menunjukkan proporsi atau kontribusi masing-masing kategori terdapat keseluruhan data. Nah, selanjutnya di sini ada GeoMap, arahkan kursor ke peta. Yaitu ada komponen keempat adalah GeoMap yang menampilkan persebaran timbulan sampah berdasarkan provinsi secara geografis. Dari pola yang terlihat pada peta, warna yang lebih pekat terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Jawa memiliki timbulan sampah yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah luar Jawa. Hal ini sejalan dengan tingkatan kepadatan penduduk dan lebih aktivitas ekonomi yang lebih tinggi di Pulau Jawa. Saya memilih GeoMap karena visualisasi ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan pola sebaran data secara spasial atau berdasarkan lokasi geografis yang tidak bisa ditampilkan dengan chart biasa. Tabel interaktif, arahan kursor ke tabel. Komponen kelima adalah tabel interaktif yang menampilkan data provinsi, kabupaten, atau kota timbulan sampah harian dan timbulan sampah tahunan secara rinci per baris. Tabel ini timbulan sampah tahunan dari yang terbesar ke kecil, sehingga
Saya memilih tabel interaktif karena tipe ini memungkinkan penggunaan dashboard. Dalam hal ini, kepala dinas untuk melihat detail data secara lengkap, mengurutkan ulang secara melakukan filter siang dengan chart lainnya di dashboard. Calculate file, arahkan kursor ke scorecard baru. Komponen keenam adalah card file, yaitu file harus perhitungan kostum yang saya buat untuk menghitung rata-rata timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kota. Formulanya adalah total timbulan sampah tahunan dibagi dengan jumlah kabupaten atau kota yang unik. Hasil perhitungannya menunjukkan angka terbesar, yaitu 100,816,46 ton per kabupaten atau kota per tahun. Interpretasinya, angka ini menjadi acuan rata-rata beban timbulan sampah yang perlu ditangani oleh setiap kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota yang ditimbulkan sampah tahunannya berada jauh di atas angka rata-rata ini, bisa dijadikan prioritas dalam perencanaan alokasi anggaran dan fasilitas pengolahan sampah. Dari kesimpulan tugas ini, berdasarkan keseluruhan dashboard yang telah dibuat, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, total timbulan sampah tahunan di Indonesia mencapai lebih dari 31,9 juta ton, terbesar di 35 provinsi dan 291 kabupaten atau kota. Kedua ini, timbulan sampah terkonsentrasi di wilayah perkotaan padat penduduk, khususnya di kawasan Jabodetabek dan Pulau Jawa secara umum. Ketiga, keempat provinsi di Pulau Jawa sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta menyumbang lebih dari 50% dari total kontribusi timbulan sampah nasional. Keempat, rata-rata beban timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kota berada di angka sekitar 109.000 ton yang bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai kabupaten atau kota mana yang beban pengelolaan sampahnya berada di atas atau di bawah rata-rata nasional. Rekomendasi kebijakannya, berdasarkan hasil analisis dashboard ini, saya memberikan beberapa rekomendasi
kebijakan untuk Dinas Lingkungan Hidup. Pertama, alokasi dengan anggaran pembangunan fasilitas pengolahan sampah seperti TPA atau fasilitas daur ulang sebaiknya diprioritaskan pada 10 kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian tertinggi khususnya di wilayah Jabodetabek. Kedua, perlu adanya progres pengurangan sampah dari sumbernya atau prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, yang lebih inisiatif di provinsi kontribusi terbesar yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Ketiga, perlu ada pemerataan fasilitas pengolahan sampah antara Pulau Jawa dan luar Jawa, mengingat pola kesabaran pada geomap menunjukkan ketimbangan yang cukup signifikan. Keempat, kabupaten atau yang timbulan sampah tahunannya berada jauh di atas rata-rata nasional sebesar 109.000 ton perlu mendapatkan monitoring dan evaluasi berkala agar pengolahan sampahnya tidak menimbulkan masalah lingkungan jangka panjang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.